cek tes.
Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Selamat datang di dalam ibadah ini. Mari kita mau teduhkan hati kita sebelum kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari-hari yang boleh kami lewati, kami percaya semua itu karena kasih dan anugerah-Mu. Apapun yang terjadi dalam diri kami tahu kasih-Mu Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, pergumulan, permasalahan kadang datang silih berganti. Namun kita percaya bahwa kasih-Nya tetap abadi dalam hidup kita. Amin Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya Engkau yang selalu memberkati, Engkau yang selalu melindungi kami. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Sementara musik menaikkan pujian ini, mari kita bawa ucapan syukur kita. Hari-hari ini mungkin musim yang tidak mengenakan buat kita, atau hari-hari ini adalah musim yang penuh berkat. Apapun itu, percayalah bahwa kasih Tuhan tetap kekal selama-lamanya dalam hidup kita. Dia selalu menjaga dan memberkati kita. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu kami rasakan hari lepas hari dalam hidup kami. Nah, karena itu kami mau datang kepadamu Tuhan dengan sikap hati yang rindu untuk memberikan korban syukur kami, persembahan kami, pujian pengagungan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku,
dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Tuhan. Dengan hati penuh ucapan syukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, kami akan memulai ibadah kami dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami Tuhan limpah dengan ucapan syukur. Kalau kami boleh kembali beribadah di hari Sabat-Mu, hari kenikmatan yang Engkau sudah jadikan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kami. Oleh karena itu kami mau beribadah dengan sukacita. Kami mau ibadah dengan antusias. Kami mau memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Dan kami mau buka hati dan telinga kami untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Terlebih ketika kami menerima bagian di dalam perjamuan kudus, kami percaya Tuhan kuasa-Mu akan dinyatakan buat kami semua di dalam perjamuan tubuh dan darah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji menyembah Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin. Haleluya, shalom jemaat Tuhan, shalom. Boleh sama-sama katakan haleluya. Sudah banyak yang siap memuji nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah, baik di tempat ini, di rumah. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Ekspresikan pujian kita karena kita percaya Tuhan memilih kita, haleluya. Katakan kita dipilih. Perbuatannya sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Katakan untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kita percaya Tuhan memilih kita, Tuhan menguduskan setiap kita. Katakan kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya, bangkit nyatakan Yesus Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Biar musik puji nama Tuhan. Mari boleh bertepuk tangan bersama-sama.
nama yang besar. Yesus, sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, jadi berikan bagi kita kerajaan-Nya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Oh. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, pararam. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, mari gereja Tuhan, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekarang saatnya penuaian besar terjadi, amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi sekarang, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, ku kan bangkit. Boleh bertepuk tangan di atas kepala kita. Ya-nya, ku kan, Gia Maler bangkit bagi Tuhan, amin. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Selama-lamanya Yesus kita Raja, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Mazmur Bakti.
Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Dan kita mau masuk dalam perjamuan yang kudus. Mari pagi hari ini kita percaya Roh Kudus yang akan terus mengingatkan setiap kita akan pengorbanan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Sekali lagi Tuhan memilih kita, Tuhan menguduskan kita. Untuk kemudian kita menjadi berkat, untuk kita menjadi alat bagi kerajaan Tuhan. Haleluya Yesus. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Izinkan Roh Kudus mengurapi setiap kita pada pagi hari ini. Haleluya. Katakan Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, datang urapi. Ku siap terima kuasa-Mu, ku siap terima urapan-Mu, hidupku bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, kami buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi ku buka hati, oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu,
Tuhan, menyembah Dia. Kita percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, amin. Buka hati kita, izinkan Roh Kudus berkarya lebih dahsyat lagi. Dan kita menjadi alat-alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami terima kuasa-Mu, umat Tuhan katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi ku buka hati, jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku, penyembah. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, penyembah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kesungguhan katakan, ku buka hati untuk jamahan. Roh Kudus berkarya Tuhan, di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Engkau ambil alih Tuhan, seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Bapa, pada pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu ya Bapa, dengan membuka hati kami Bapa, untuk menerima lawatan-Mu Bapa. Biarlah kami boleh ya Bapa, duduk diam, mendengarkan segala firman yang Engkau sampaikan, apa yang hendak Engkau lakukan bagi kehidupan kami Bapa. Berbicaralah Roh Kudus dalam setiap hati kami Bapa. Kami siap untuk mendengarnya Bapa. Terima kasih Bapa, Roh Kudus marilah, beracaralah dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, silakan duduk. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Juni ini tema gereja kita adalah peranan dari Roh Kudus ya. Dan pada pagi hari ini saya akan membawakan satu topik tentang kuasa untuk bersaksi ya.
Nah, kalau kita berbicara tentang bersaksi, tentunya kita tidak bisa terlepas dari peranan Roh Kudus itu sendiri ya. Kita tidak mungkin melakukan kesaksian tanpa penyertaan dari Roh Kudus. Bapak Ibu, kita baru saja memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus ya, yaitu 40 hari setelah kebangkitannya. Nah, pada masa-masa itulah Yesus sering menampakkan dirinya pada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang terdekat pada dia. Selanjutnya mari Bapak Ibu kita baca firman Tuhan yang melandasinya dalam Lukas 24. Lukas 24 ayat 44. Saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Selanjutnya di ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat 49, lalu Yesus membawa mereka, dan aku mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkatlah ke sorga. Baik. Bapak Ibu, berita tentang kenaikan Tuhan Yesus adalah suatu berita yang sangat spesial ya. Sangat menakjubkan sekali. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Alkitab sudah ada 2 kali peristiwa kenaikan, yaitu kenaikan Henokh dan Nabi Elia. Namun ada perbedaan antara kenaikan Nabi Henokh dan Elia dengan Tuhan Yesus. Nah, perbedaannya itu bukan berarti Nabi Henokh atau Elia itu lebih suci atau lebih mulia dari Yesus ya. Karena sebelumnya Yesus naik ke surga setelah melewati peristiwa kematiannya. Ya. Sedangkan Nabi Henokh dan Elia dia langsung terangkat ke sorga ya. Nah disinilah perbedaannya. Nah tentu ya perbedaan ini bukan berarti ya tadi mereka Henokh dan Elia itu lebih mulia ya. Nah melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus tentunya kita sangat berbahagia ya. Karena ini suatu peristiwa besar. Karena adanya suatu kepastian, jaminan keselamatan melalui Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang pesan Yesus pada murid-muridnya waktu itu. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah penggenapan dari nubuatan nabi-nabi perjanjian lama, yaitu seperti yang dikatakan dalam ayat 44 tadi, baik dari kematiannya, kebangkitannya, maupun kenaikannya ke surga. Dan ini menyatakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh berkuasa atas segala sesuatunya. Ya, segala sesuatunya tunduk di bawah kaki dia. Ya. Tentu ini memberikan juga satu kepastian bagi kita sebagai orang percaya bahwa Yesus bukanlah manusia seperti yang direka-reka oleh dunia ini, tapi Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, yang kedua, ketika Yesus sudah naik ke sorga dan kita telah ditebus dan diselamatkan melalui kematian dan kebangkitannya, kemudian kita juga sudah merasakan janji-janji Allah dalam kehidupan kita yang sudah digenapi. Nah selanjutnya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yaitu menjadi saksi Yesus. Ya.
menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu, sebagai saksi Kristus, dikatakan bahwa kita akan diperlengkapi dari kekuasaan dari tempat yang tinggi. Sebagaimana dikatakan tadi di ayat 49, ya. Itulah janji Yesus kepada murid-muridnya, bahwa Tuhan akan memberi kita kuasa, Tuhan akan mempersiapkan mereka, dan Tuhan juga akan memberikan Roh Kudus-Nya. Yesus tahu bahwa tugas yang diberikan ini bukanlah tugas yang mudah. Ya. Demikian juga Yesus sangat mengenal ya, siapa murid-muridnya yang pernah meninggalkan dia, dan juga yang pernah menyangkal dirinya. Oleh karena itu Yesus belum mengizinkan para murid itu untuk memberitakan Injil ya, keluar dari Yerusalem sebelum mereka menerima Roh Kudus. Karena pasti mereka gagal. Melalui tuntunan Roh Kudus mereka dapat melakukan ya kesaksian sehingga lebih ada kuasa, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Namun bila mereka mengandalkan diri sendiri tanpa tuntunan Roh Kudus, maka mereka tidak akan mampu ya. Karena sebagai manusia kita masih ada kelemahan-kelemahan ya. Masih banyak dosa. Nah, selanjutnya kepada siapa kita harus bersaksi? Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, dari ayat di atas ini, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, yaitu apa? Menjadi saksi ya, bagi segala bangsa. Bapak Ibu, kita semua yang hadir di sini juga sebagai murid Yesus, kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu mengabarkan kabar keselamatan, kabar kebenaran dalam hidup kita. Dan selanjutnya, kita juga akan melihat apa menjadi pokok kesaksiannya dalam kesaksian ini. Nah, dalam isi kesaksian gitu ya, kita dapat menceritakan tentang hidup kita, bagaimana kasih dan kuasa Tuhan itu yang sudah memberikan perbedaan, perubahan dalam hidup kita. Dan kita menyaksikan juga tentang keselamatan yang sudah kita terima, dan juga menyaksikan bahwa Yesus itu benar-benar Juru Selamat. Juga kita menceritakan tentang kematian, kebangkitan, dan juga kenaikannya. Dan juga kita berita-berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Ya. Nah, untuk menceritakan pengalaman kita ini tentunya kita tidak perlu sampai harus ya belajar Alkitab secara teologia, secara mendetail, atau kita harus menjadi pendeta dulu, baru kita menjadi saksi. Ya. Nah, inilah sebagian dari garis besar kesaksian yang dapat ya kita saksikan agar setiap orang mendengarkannya boleh memperoleh berkat, boleh mendapatkan keselamatan hidup kekal itu. Nah, dari ayat 1 Kisah Para Rasul 1 dan 8 tadi mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudusku turun atas kamu. Nah, artinya apa? Kesaksian kita itu Tuhan tidak menggantung sepenuhnya kepada kemampuan kita. Baik itu kemampuan kita berbicara, baik itu kemampuan kita mencari jiwa, baik itu kemampuan kita menguasai Alkitab. Ya. Tadi Tuhan sudah mengatakan, kalau kita sudah menerima kuasa, jadi berarti Tuhan juga tidak menggantungkan sepenuhnya ya, pada kemampuan kita. Nah, bahkan seringkali yang kita perlukan di sini adalah keberanian kita untuk kita bersaksi. Ya. Lalu kita serahkan sepenuhnya pada kuasa Roh Kudus itu.
yang menjamah mereka. Bahkan seringkali kita yang diminta adalah apa? Kesediaan kita. Nah, selebihnya adalah kita serahkan Roh Kudus yang akan membimbing kita. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita sendiri. Bapak Ibu, ada suatu kesaksian ya ketika gereja kita melakukan mission trip ke Pulau Sumba ya beberapa tahun yang lalu. Ya waktu itu gereja kita diwakili oleh PDM Dwi, ada Pak Freddy dan saya ya, dan juga didampingi oleh Pak Tony Andrian. Ya, kami melayani dari Sumba Barat, Waikabubak sampai ke Waingapu ya waktu itu, Sumba Timur. Pelayanan kami ya kami melakukan KKR dari pagi, malam juga kami Nah, ada satu tempat yang kami lakukan pelayanan kami di suatu desa namanya Balagar, Desa Balagar Kodi daerah sana ya. Satu gereja yang terpencil. Nah, pada saat kita sudah selesai firman Tuhan disampaikan, nah pada saat itu ya kita mulai dipimpin oleh PDM Dwi melakukan penyembahan, menghadirkan kehadirat Tuhan ya. Nah, setelah itu kami baru kita melakukan panggil altar call ya. Pada jemaat yang rindu untuk dijamah oleh Roh Kudus ya. Nah, pada saat itu begitu banyak jemaat yang datang antusias ya. Sehingga Bapak Ibu kita mendoakan, nah saya juga ikut mendoakan ya. Satu persatu kami doakan. Nah pada saat kita mendoakan itu ada kuasa, ada suara yang mengatakan, ada yang impresi ya yang kita doakan untuk kesehatannya dia, ada untuk masa depan, untuk rumah tangganya. Nah karena begitu banyaknya jemaat-jemaat yang datang waktu itu, terkadang belum sampai selesai, ya, saya mendoakan, mereka sudah mengalami lawatan Tuhan. Mereka rubuh. Kemudian saya doakan lagi yang lain. Belum selesai, mereka sudah menerima lawatan Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat, semua ini bukanlah pekerjaan kita. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus ya. Untuk meyakinkan orang, bukanlah pekerjaan kita. Ya. Tetapi adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya menyerahkan sepenuhnya pada dalam tangannya. Bapak Ibu, dari ayat yang sama di atas, kita juga melihat bahwa Roh Kudus juga memberikan kita kekuatan khusus. Ya. Ketika kita menyaksikan tentang kasih Tuhan pada orang lain, dan di sana kita juga merasakan ada kuasa yang sedang bekerja dalam diri kita. Bukannya pelayanan kita kesaksian tanpa rintangan ya Bapak Ibu. Pada saat kami sedang berada di Sumba, pelayanan dari satu tempat ke tempat lain, kami berpindah-pindah selama 5 hari. Ya, PDM Dwi waktu pelayanan penyembahannya, senar gitar yang bisa 3 kali putus. Itu ada kuasa-kuasa iblis yang tidak suka. Saya bilang, Dwi jangan digigit dong, senarnya. Saya bilang ini tinggal satu lagi sisa senarnya. Terus Pak Freddy juga hampir tidak bisa berangkat. Karena pada saat mau berangkat ada godaan ya. Ada putrinya sakit mendadak. Tapi syukur ya puji Tuhan setelah didoakan langsung sembuh. Nah saya juga demikian. Pada satu desa yang ada di Sumba Timur. Pada saat pelayanan KKR juga di sana. Sepatu saya bisa solnya bisa lepas, padahal saya sendiri orang sepatu. Nah ini suatu keanehan ya. Bisa lepas, saya cari-cari di mana sol saya cari-cari nggak tahu ada di situ dekat Koakim ya di sana. Akhirnya saya ikat untuk sementara. Ya. Nah kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya dalam hal iblis memang tidak suka ya, tapi kita punya kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, kita hanya perlu membagikan ya
pengalaman-pengalaman kesaksian dalam hidup kita. Nah, Tuhanlah yang akan bekerja lewat Roh-Nya agar semua kesaksian kita itu bisa boleh menjadi berkat bagi orang mendengarkannya. Nah, di samping itu Yesus sendiri berkata bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman ketika kita mengabarkan kabar keselamatan, ya. Jika kita mengalami satu hambatan, persoalan, ya, berdoalah karena ada Roh Kudus yang selalu mendampingi kita dalam memberikan kesaksian. Sebagaimana dikatakan, kita bisa melihat juga apa yang terjadi pada Petrus dan Yohanes ketika mereka dilarang berbicara dan mengajar dalam nama Yesus, ya. Mereka mendapat ancaman daripada imam-imam. Lalu mereka lakukan apa? Mereka berdoa memohon pada Tuhan, memohon pada tanda-tanda mujizat yang penyembuhan yang mereka dalam nama Tuhan, ya. Nah, mari kita baca satu ayat di Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya. Nah, ini suatu sungguh keajaiban Tuhan terjadi. Ya. Pada saat mereka sedang berdoa, maka Tuhan melawat mereka sehingga semua kepenuhan Roh Kudus dan mereka berani memberitakan firman Allah. Ya. Yang keempat, Allah yang akan memimpin dalam mencari jiwa-jiwa. Nah, pada satu kesempatan lain kita melihat juga ada Filipus. Filipus waktu itu dia dibangunkan oleh malaikat menuju pada pembesar atau sida-sida dari Ethiopia yang dalam perjalanan pulangnya. Itu ada di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40, tapi saya tidak bacakan. Ya, singkatnya, malaikat menyuruh Filipus untuk menemui pembesar itu. Nah, dalam perjalanannya, Filipus diajak naik ke dalam kereta. Nah, disitulah Filipus, ya, dia bersaksi dan menjelaskan tentang Injil Kristus. Nah, pada akhir perjalanan mereka, pembesar ini minta pada Filipus untuk ditabiskan. Karena pada saat itu ada suatu kolam air, ya. Nah, di sanalah dia menerima Yesus sebagai juru selamat, dibaptiskan. Ya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa bukanlah kepintaran kita juga untuk mencari jiwa. Terkadang Tuhan juga, ya, yang menuntun kita untuk bertemu dengan seseorang. Ya, Bapak Ibu bisa juga membagikan, ya, kesaksiannya, baik ada di kantor, di marketplace, atau di sekolah, atau di mana saja, ya. Di toko-toko, seperti kesaksian dari Bu Mary Chandra, ya, di tokonya dia bertemu dengan seseorang, akhirnya dia dibawakan, diselamatkan, ya, orang tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah kita siap untuk berbagi? Apakah siap untuk menjadi saksinya Tuhan? Bapak Ibu, berikut ini saya akan menyaksikan juga ada hamba-hamba Tuhan yang pernah kita undang beberapa waktu yang bulan yang lalu, ya, dalam kesaksian melalui Zoom dalam doa misi gereja kita, ya. Salah satunya adalah Evangelis Troy. Dia bersama keluarga bersama keluarganya melayani di Tibet selama 8 tahun dan itu juga masih berlanjut sampai saat ini. Tapi berhubung karena beliau mendapat hambatan visa, ya, mereka belum bisa kembali lagi ke sana, ya. Nah, dalam kesaksiannya, kita ketahui bahwa di Tibet itu agama Buddha, tetapi sudah menyatu pada
culture, dengan budaya mereka ya. Budaya orang-orang Tibet itu kan sebenarnya kita ketahui ya syarat dengan ritual-ritual atau liturgi mereka yang sudah mereka jalankan dari nenek moyang mereka dari kecil sampai tuanya. Jadi sinilah tantangan dari Evangelis Troy ya untuk mendapatkan jiwa-jiwa di sana ya. Kadang-kadang mereka juga melayani sampai ke pelosok-pelosok di desa-desa. Ya. Mereka punya satu prinsip bahwa semua agama itu adalah sama. Jadi artinya apa? Ya kamu menjalankan agama kamu sendiri, saya akan menjalankan saya sendiri gitu. Nah ini bukan hal yang simpel ya, tantangan yang berat sekali bagi Evangelis Troy. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus ya, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, terobosan terjadi Bapak Ibu. Amin. Ya. Selanjutnya juga, nah di sini kita melihat ada pelayanan dari Evangelis Troy. Ya, mereka juga berbagi, belajar mengajarkan bahasa Inggris untuk mahasiswa-mahasiswa orang-orang Tibet yang ada di sana. Terus selanjutnya slide-nya, nah mereka ada pekerja restoran ya, mereka juga melayani orang-orang Tibet yang datang ke kota yang bekerja di restoran. Ya. Mereka melayani juga di sana. Selanjutnya slide. Ya, mereka juga memberikan coaching basket ya pada anak-anak sekolah. Next. Ya. Dan berikutnya juga ada satu kesaksian yang kami undang Ibu Nancy ya, yang dia sebagai koordinator mission juga yang ada di Pulau Mentawai di sana. Dia melayani anak-anak masih kecil, masih TK-TK. Ada 20 TK yang dilayani oleh dia ya. Nah, dalam kesaksiannya juga beliau menemukan banyak rintangan-rintangan ya, dalam melayani anak-anak. Kadang-kadang begitu banyaknya 20 sekolah mereka harus datangin satu persatu. Berhubung karena infrastruktur di sana belum begitu bagus ya. Mereka harus melalui jalan yang berlumpur, kadang-kadang melewati sungai ya dengan jembatan seadanya. Ya. Jadi ya mereka lakukan itu hanya untuk satu tujuan, yaitu apa? Memenangkan taruna-taruna muda, anak-anak yang masih kecil ya, bagi Kristus. Ya. Beberapa waktu yang lalu, mungkin next bisa ditampilkan. Nah ini pelayanan Ibu Nancy yang ada di Mentawai ya. Anak-anak TK. Nah, beberapa waktu yang lalu gereja kita juga ambil bagian ya untuk membantu pelayanan Ibu Nancy di sana. Kita juga mengirimkan untuk ada beberapa baju peraga, juga mainan-mainan tangan, juga mainan kayu yang kita kirimkan kurang lebih ada 25 kilo ya oleh PDM Samuel. Baik Bapak Ibu, melalui kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang di rumah untuk kita sama-sama ikut terlibat dalam pekerjaan misi Kristus. Ya. Mari sama-sama kita mendoakan, ikut berdoa bagi misi Tuhan ini. Melalui doa misi gereja kita yang diadakan seminggu sekali setiap hari Kamis. Ya. Jam 6.30 sore sampai jam 7, hanya setengah jam saja. Ya. Dengan ikut mendoakan saja berarti Bapak Ibu sudah ambil bagian dalam menjalankan misi amanat agungnya Tuhan. Ya, walaupun Bapak Ibu belum bisa turun langsung ke lapangan. Ya. Bapak Ibu, tentunya untuk menjadi saksi Kristus ini tidaklah mudah. Ya. Banyak tantangan, ya seperti yang saya tadi sudah saksikan, tantangan yang sudah kami alami bersama PDM Dwi, Pak Freddy juga, selama pelayanan di sana ya. Tetapi hendaknya tidaklah membuat kita tawar hati. Tidak membuat kita, setiap kesukaran-kesukaran yang kita alami itu tidaklah sebanding dengan upah yang nanti akan kita dapatkan nanti
yaitu kehidupan kekal di sorga nantinya. Nah, tantangan apa saja yang akan kita temukan? Pertama-tama adalah tantangan keraguan-raguan. Nah, sebagai orang yang bersaksi, tentunya seorang itu harus bisa dipercaya ya. Tidak ada saksi yang bisa dipercaya kalau dia terdapat keraguan-raguan dalam diri dia. Apalagi memberitakan kabar kebenaran. Nah, seluruh perikop Injil memberitakan tentang kelahiran Kristus ya, sampai pada kenaikannya. Nah, itulah yang sudah menjawab seluruh keraguan-raguan di dunia ini. Sebab Yesus itu sudah naik ke sorga, dia berkuasa atas bumi dan sorga ini. Ya, siapa lagi yang berkuasa kalau bukan Allah sendiri. Nah, inilah dengan kepastian ini, maka kita akan semakin dilayakkan menjadi saksi Kristus. Nah, tantangan kedua adalah yaitu diri kita sendiri. Banyak jemaat yang tiap hari tiap minggu kita datang ke gereja, kita bernyanyi, kita berdoa, memuji, lalu kita pulang. Terus minggu depan kita datang lagi, kita berdoa, bernyanyi, lalu pulang. Nah, inilah Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan juga sudah pernah menegaskan pada kita bahwa tuaian banyak, tetapi pekerja itu yang sedikit. Banyak orang percaya hanya mau menerima berkatnya saja, tetapi tidak mau berbagi berkat, tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Nah, inilah yang menjadi tantangan ketika kita mau dipakai sebagai saksi Kristus. Saya ambil satu quote dari PDM Alfred Bunga yang beberapa minggu yang lalu menyampaikan kesaksiannya di gereja kita melalui doa misi ya. Penuaian jiwa bukan terletak dari metodenya, tetapi namun kepada hati sang penuai tersebut. Ya, itulah Bapak Ibu. Hati tergantung pada hati kita. Bukan pada metodenya, tetapi hati yang berbelas kasih. Ya. Sebenarnya topik komsel kita yang ketiga, ya. Ada kasih hati yang berbelas kasih. Itu yang terpenting ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saya mengajak, mari kita buka hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk kita mau menjadi saksi Kristus. Amin, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati. Saya akan tutup dalam doa. Bapa yang terkasih dalam Kristus, hati kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah hamba sampaikan, di mana kami diingatkan bahwa keselamatan itu bukanlah hanya untuk kami semata, tetapi menjadi milik semua orang, semua bangsa. Biarlah mulai saat ini kami juga boleh menjadi saksi-Mu. Kami mau berkomitmen mengabarkan kabar kebenaran, pertobatan, pengampunan dosa, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada kita ya, panggilan kita untuk bersaksi, memberitakan Injil, dan kita percaya Roh Kudus meneguhkan dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Amin. Sebentar kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tercantum dalam 1 Korintus 11 ayat 23-26, yaitu agar kita memperingati sengsara Tuhan Yesus sampai Ia datang kedua kalinya. Perjamuan kudus adalah tanda perjanjian baru dari kasih Allah.
Ketika kita menerima roti yang dipecah-pecahkan, yang membayangkan tubuh Tuhan yang hancur, dan darahnya yang tercurah, cawan air anggur yang membayangkan darahnya yang tercurah, kita diingatkan demikianlah harga yang mahal yang Tuhan sudah bayarkan untuk ketebusan dan keampunan dosa kita. Yang ketiga, perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan, sehingga melalui persekutuan tubuh dan darah Tuhan ini kita boleh diperdamaikan kembali dengan Tuhan dan sesama. Dan kehidupan Tuhan Yesus menjadi nyata dalam hidup kita hari lepas hari. Saya undang saat ini para pelayan perjamuan untuk boleh maju ke depan. Sebentar kita akan berdoa. 1-2 menit saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi, memeriksa diri kita, apakah ada dosa-dosa yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan, apakah ada kebencian, kemarahan, kepahitan yang masih kita simpan di dalam hati kita. Mari kita bereskan supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat buat kita sekalian dan bukan mendatangkan kutuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, ucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami kembali bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan ini. Tuhan, hamba berdoa, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Kalau ada dosa-dosa, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tahirkan kami, layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, yang sakit akan menerima kesembuhan, yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat akan beroleh penghiburan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu menadahkan tangan dan para petugas akan memberikan hosti dan cawan ini ke tangan Bapak Ibu. Inilah tubuh Tuhan yang telah dihancurkan karena dosa-dosa kita. Dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib memberikan keselamatan buat kita sekalian. Terimalah tubuh dan darah Tuhan ini dengan iman. Bagikan. 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 Di sebelah sini. Sementara kita naikkan satu pujian sambil merenungkan kasih Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Turun di udara, sampai ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Sebelah atas. Burung di udara dengan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku.
Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum dilayani? Baik, kalau sudah saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu terimalah tubuh dan darah. Terimalah tubuh dan darah Tuhan. Terimalah. Dia mengenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Kami mengucap syukur Tuhan ketika kami mengaku segala dosa-dosa kami. Tuhan akan melayakkan kami untuk kami mengambil bagian di dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan bekerja memberkati Tuhan perjamuan kudus ini, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kuasa untuk hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama tubuh Tuhan ini dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga sesudah makan, Ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, ingatlah darah Tuhan Yesus yang begitu mahal untuk menebus kita. Setiap tetesnya begitu berharga. Mari kita menghargainya dengan hidup berkenan di hadapannya. Kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh dipersekutukan kembali dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan hamba percaya kami yang menerima perjamuan kudus ini dengan iman. Kami yang sakit menerima kesembuhan. Kami yang lemah hari ini juga memperoleh kekuatan yang baru. Kami yang berbeban berat, kami dikuatkan, disegarkan. Karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami semua. Tuhan, Kau yang memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang telah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Nanti sementara cawan dikumpulkan, kita akan mendengarkan pengumuman dari Diaken Kurniawan. Shalom, puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan perjamuan kudus. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita
mendengarkan beberapa pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Penatua Philip Mulyanto di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan kiranya berkati Bapak bersama keluarga. Selanjutnya ibadah minggu depan kembali akan dilaksanakan secara tatap muka langsung atau onsite. Yang pertama pukul 7 pagi, yang kedua pukul 9.30. Kami mengingatkan kepada setiap jemaat untuk mendaftar terlebih dahulu ke sekretariat gereja untuk ibadah ke-1 dan kedua. Bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, jemaat dapat mengikuti ibadah secara live streaming melalui YouTube channel GIA Maleer yang dimulai pukul 7 pagi di setiap hari minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12.15. Yang kedua, kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu mulai pukul 5.30 sampai 6.30. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikutinya, dapat menghubungi sekretariat gereja untuk mendapatkan Zoom meeting ID dan passwordnya. Yang ketiga, ada banyak konflik yang terjadi di dalam rumah tangga karena gagalnya suami istri untuk membangun hubungan komunikasi yang sehat. Apakah Anda dan pasangan mengalami hal yang serupa? Mari temukan solusinya di dalam ibadah pasangan suami istri hari Rabu 29 Juni 2022 pukul 19 via Zoom dengan pembicara Bapak Pendeta Elias Setiawan yang akan membawakan tema tentang membangun komunikasi di dalam pernikahan. Zoom meeting ID dan password dapat dilihat di layar LCD. Selanjutnya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang telah menerima amplop persembahan dapat mengisi memasukkannya dalam kotak persembahan di pintu keluar. Setelah ibadah ini selesai atau Bapak, Ibu, Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja Isa Al-Masih Maleer di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di layar LCD. Atau melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan sebagainya. Caranya Bapak Ibu Saudara dapat men-scan QR Code yang tercantum di layar dan masukkan nominal persembahan yang Bapak Ibu mau masukkan. Akhirnya setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu nanti dapat keluar dengan tertib, dimohon dengan sangat agar jemaat tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berjabat tangan atau bersentuhan dengan asyir maupun sesama jemaat. Jemaat juga dihimbau untuk segera pulang dan tidak berkerumun sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Nanti kita akan berdoa dan nanti setelah pengumuman Bapak Gembala akan menutup di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah bisa diberkati dengan firman Tuhan. Dan kami juga sudah diberikan kesempatan untuk melakukan perjamuan kudus. Sungguh hati kami mengucap syukur ya Tuhan. Bapa, kami pun berdoa pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau yang berkati bangsa dan tanah air kami Tuhan. Dan Bapak Jokowi, perlindungan dan keselamatan senantiasa menyertai dia dan juga berdoa buat setiap aparat pemerintahan juga Tuhan. Kiranya mereka semua diberikan hikmat di dalam masa-masa pandemi ini. Kiranya masa pandemi ini dapat segera berlalu menjadi endemi ya Tuhan. Bapak, kami pun mau berdoa juga buat situasi keadaan dunia ya Tuhan. Banyak krisis yang terjadi, baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis masalah geopolitik, masalah peperangan, dan apapun juga ya Tuhan. Kami juga berdoa juga buat krisis energi di beberapa negara ya Tuhan. Kiranya setiap krisis ini tidak berdampak terlalu banyak buat bangsa negara kami ya Tuhan, buat ekonomi Indonesia ya Tuhan.
Sehingga kami semakin yakin akan perlindungan dan berkat-berkat yang Tuhan siapkan buat kami bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Berkati juga setiap pekerjaan misi ya Tuhan di Indonesia untuk bangsa, untuk tanah air kami, buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita angkat amplop persembahan. Bapak di sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Dengan berkat-berkat yang berkelimpahan buat setiap jemaat yang memberikan dengan hati penuh sukacita. Berkati kehidupan mereka, berkati ekonomi, berkati kesehatan mereka semua. Dan berkati pekerjaan Tuhan, kami percaya Engkau berikan kebijaksanaan untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Sama-sama bangkit berdiri. Setelah kita bersama-sama beribadah Bapak Ibu sekalian, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian dimanapun engkau berada, apapun yang engkau lakukan, berkat Tuhan ada atasmu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.